Apa jadinya jika seseorang yang kau kira hanya seorang pria biasa, ternyata menyimpan rahasia yang bisa mengubah hidupmu selamanya? Dan bagaimana jika cinta itu tumbuh sebelum kau tahu kebenarannya? Simak ceritanya. Halo semuanya, selamat datang. Di FTV, ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Bantu channel kami dengan subscribe agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Namaku Diva. Dan seperti biasa, pagi-pagiku dimulai dengan bunyi alarm menyebalkan yang rasanya selalu berisik di saat yang paling tidak kuinginkan. Mata ini baru saja terasa nyaman memejam, tapi kenyataan tak pernah sudi menunggu. Aku bangun dengan kepala sedikit berat dan hati yang entah kenapa kosong. Bukan sedih, tapi lebih ke lelah. Lelah karena mimpi-mimpi yang masih terasa jauh dan tak tahu kapan akan tergapai. Langkahku menuntun tubuh setengah sadar ke dapur kontrakan sempit ini. Tanganku refleks meraih gelas favoritku, gelas keramik, bergambar kartun kelinci yang kupakai sejak zaman kuliah. Mungkin satu-satunya benda yang masih menemaniku tanpa protes dalam suka dan duka. Air panas, bubuk kopi, sendok kecil, 1, 2, 3 kali aduk. Hidup ini kadang sesederhana itu, campuran manis dan pahit yang tak pernah benar-benar bisa dipisahkan. Sambil meniup pelan uap kopi yang mengepul, mataku melirik buku kecil di sudut meja. Buku harian, atau lebih tepatnya, buku mimpi. Isinya bukan rahasia besar, hanya daftar sederhana tentang apa yang ingin ku capai dalam hidup. Punya rumah sendiri, meski kecil, asal ada halaman buat tanam bunga. Naik gaji. Liburan ke kota tua yang pernah mama ceritakan. Beli blender baru, karena blender lama udah nyaris meledak tiap nyala, dan jatuh cinta. Tapi yang sehat, yang benar-benar tulus, yang gak bikin hati serasa ladang ranjau. Kedengarannya remeh, ya? Tapi mimpi-mimpi itu yang membuatku bangun tiap pagi. Termasuk hari ini, aku menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 6:04. Astaga, aku terlambat. Seketika aku berlari kecil ke kamar, mengganti baju dengan kemeja kerja warna biru pastel dan celana bahan hitam. Riasan seadanya, bedak tipis, lip balm, dan maskara 1 lapis agar mata panda ini tak terlalu mengkhianati begadang semalam. Begitu keluar pintu kontrakan langsung kubanting pelan. Bus kota jurusan kantor pasti akan lewat sebentar lagi. Kalau telat, ya siap-siap dipotong insentif. Dan jujur saja, potongan sekecil apapun bisa menggoyahkan kondisi dompetku yang sudah rawan gempa. Aku berlari ke halte terdekat. Nafasku tersengal. Tiba-tiba, Mbak, dompetnya jatuh. Suara itu menghentikan langkahku. Jantungku seolah ikut melompat. Refleks aku menoleh dan melihat seorang pria berlari kecil menghampiriku sambil mengacungkan dompet kecil berwarna coklat milikku. Aku ternganga sesaat, bukan karena dompet, tapi karena pria itu tampan, dengan rambut sedikit berantakan, kaos polos abu-abu, dan celana jeans yang sedikit lusuh tapi entah kenapa justru membuatnya terlihat hangat. Ini dompet, Mbak, katanya sambil tersenyum. Senyumnya sederhana, tapi sehangat kopi pagi yang baru diseduh. Aku mengambil dompet itu dengan tangan sedikit gemetar. Iya, makasih ya. Aku nggak sadar. Nggak apa-apa, tadi jatuh pas Mbak buru-buru jalan. Untung belum ada yang ngambil, katanya santai. Aku mengangguk. Untung ketemu kamu. Lalu hening. Canggung. Jelas-jelas canggung. Aku merasa wajahku mulai memanas. Bus sialan belum juga datang. Dan kenapa pria ini masih berdiri di sini? Dia menyadarinya. Mau kemana? Ke kantor juga? Aku mengangguk. Iya, kerja. Kamu juga? Dia mengangguk sambil senyum kecil. Iya, bisa dibilang gitulah. Kerja apa? Tanyaku tanpa berpikir. Dia tertawa pelan. Macem-macem. Serabutan. Apa aja yang bisa dapat duit halal, ya dikerjain. Aku langsung merasa bersalah. Maaf, aku nggak bermaksud. Nggak apa-apa kok, katanya cepat.
Justru aku seneng ada orang yang nanya. Biasanya orang cuman mikir aku pengangguran. Aku ikut tertawa kecil. Aneh sekali. Rasanya baru 5 menit kenal, tapi pembicaraan kami begitu cair. Bus akhirnya datang. Kami naik, dan ternyata kami duduk bersebelahan. "Nama kamu siapa?" tanyanya, sambil mengulur tangan. "Diva," jawabku sambil menjabat tangannya. "Kamu?" "Andi." Kami saling menatap, lalu tertawa kecil lagi. Entah kenapa pagi ini terasa berbeda, lebih ringan, lebih hangat. Dan sejak saat itu aku tahu, hari ini bukan hari yang biasa, waktu berlalu. Kantor tempatku bekerja adalah perusahaan percetakan kecil. Pekerjaannya sih monoton. Input data pesanan, cetak invoice, dan sesekali disuruh beli makan siang bos kalau office boy cuti. Tapi aku tidak banyak mengeluh. Gajinya cukup untuk bertahan, walau belum cukup buat menabung. Hari itu aku tidak fokus. Pikiranku melayang ke Andi, pria dompet tadi pagi. Entah kenapa, wajahnya terus terbayang. Tatapannya, caranya tertawa. Bahkan, jawabannya yang terdengar rendah hati soal kerja serabutan itu. Di kota seperti ini, yang semua orang berlomba tampil sukses, dia justru terasa jujur. Gila ya, baru juga ketemu. Aku bisa jadi orang yang terlalu cepat tertarik. Tapi perasaan ini bukan soal jatuh cinta. Belum. Ini soal penasaran. Siapa Andi? Sebenarnya? Dan kenapa sejak pertemuan singkat itu, hidupku yang datar ini terasa berubah arah? Aku pikir, pertemuan di halte itu cuma kebetulan sekali seumur hidup. Tapi ternyata, hidup suka main-main, dan semesta seolah ingin membuktikan bahwa tak ada yang benar-benar kebetulan. 3 hari setelah pertemuan itu, aku bertemu lagi dengan Andi. Kali ini di minimarket dekat kontrakan. Aku sedang memilih sabun mandi diskon saat dia muncul dari balik rak minuman, membawa sebotol teh dalam genggamannya. Mata kami beradu, dan untuk sesaat, aku merasa seperti tokoh utama dalam drama romantis. Kamu lagi?" tanyaku setengah tertawa. Dia menaikkan alis. "Kamu ngejar aku ya?" Aku mendengus. "Please, aku lebih milih ngejar diskonan sabun daripada cowok yang kerja serabutan." Dia tertawa. Tertawa lepas tanpa beban. Dan, ya ampun, tawa itu menular. Kami pun berdiri di lorong sempit itu sambil saling melempar candaan kecil. Aku tidak tahu kenapa aku bisa nyaman secepat itu dengan orang asing. Biasanya aku susah akrab dengan pria. Tapi dengan Andi, seperti ada tali tak terlihat yang menghubungkan kami. Setelah membayar belanjaan, kami keluar bersama. Hujan turun gerimis, dan aku tanpa payung. "Naik ojek?" tanyanya sambil membuka jaket. Aku mengangguk pelan. "Iya, tapi belum pesan. Habis sinyalku jelek." "Ya udah. Mau nebeng?" "Aku bawa motor," tawarnya sambil mengangkat helm cadangan dari jok. Aku tertegun. "Kamu yakin? Daripada kamu kehujanan." "Tenang aja, aku nggak bawa kamu ke gunung atau ke hutan," katanya sambil nyengir. Setelah sedikit ragu, aku mengangguk. Jadi dan akhirnya duduk di jok belakang, memeluk tas belanjaan erat-erat, mencoba tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Perjalanan pulang itu terasa aneh, tapi menyenangkan. "Jadi kamu kerja apa sih sebenarnya?" tanyaku, mencoba tidak berteriak karena suara angin. Dia menjawab sambil tetap fokus ke jalan. "Hari ini jadi tukang cuci AC. Besok mungkin tukang servis printer. Lusa bisa jadi supir tembak. Apa aja deh, yang penting halal." Aku mengangguk, walau dia tak bisa melihat. "Kenapa nggak cari kerja tetap aja?" "Pernah, tapi nggak betah. Aku suka kerja yang fleksibel, bisa ngatur waktu sendiri." Aku terdiam. Jawabannya masuk akal, tapi di satu sisi ada sesuatu yang aneh. Andi terlalu bersih untuk ukuran tukang servis. Tangannya tidak kasar, pakaiannya rapi, bahkan motornya terlihat terawat. Tapi siapa aku yang bisa menilai? Mungkin dia memang tipe yang menjaga penampilan. Lagi pula, penampilan bukan segalanya. Setibanya di depan kontrakanku, aku turun dan menatapnya. "Makasih ya." Dia tersenyum, lalu menatap langit. "Kamu percaya takdir?" Aku mengerutkan dahi.
Tiba-tiba nanya gitu? Ya, karena aku ngerasa kita nggak ketemu cuma karena dompet jatuh. Aku menahan napas. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Suara hujan makin deras, dan di antara gemuruh langit, aku merasa kalimatnya bukan sekadar lelucon. Aku tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. Kamu sering gombal ke cewek yang kamu boncengin? Sering, jawabnya cepat, tapi lalu menambahkan. Tapi kali ini serius. Aku menunduk, pura-pura memeriksa kantong belanja. Aku masuk dulu ya. Dia mengangguk. Besok kamu lewat halte yang sama? Aku meliriknya cepat. Mungkin. Kalau iya, aku mungkin juga lewat. Dan setelah itu dia pergi, meninggalkan basah di jalan. Dan hangat di hati. Esok harinya, aku memutuskan tetap lewat halte yang sama. Bukan karena berharap, tapi karena, ya, itu rute biasa. Tapi ternyata, dia benar-benar datang. Dengan helm yang sama, senyum yang sama, dan lelucon yang masih receh. Aku nunggu dari tadi. Hampir aja aku pesen kopi 2 gelas. Katanya sambil menyerahkan selembar tisu. Buat kamu duduk biar nggak basah. Aku terkekeh. Gaya banget kamu, kayak penjaga taman. Aku emang suka jaga kamu, jawabnya dengan cepat. Dan begitulah, percakapan-percakapan kecil mulai jadi rutinitas. Andi selalu punya cara untuk membuatku tersenyum, bahkan di hari yang paling melelahkan sekalipun. Kadang kami hanya ngobrol di halte. Kadang dia boncengin aku. Kadang dia tiba-tiba muncul di depan kantor bilang lagi iseng lewat. Kadang kami minum teh di warung dekat kontrakan. Semua terasa begitu ringan. Tapi juga menghangatkan. Satu malam, setelah pulang lembur, aku kelelahan dan kehujanan. Aku belum pesan ojek, dan baterai ponselku mati total. Aku hampir menangis ketika, dari kejauhan, sebuah motor berhenti perlahan. Andi turun dari jok, membawa payung kecil. Ya ampun. Kamu lagi? Tanyaku. Hampir tak percaya. Aku ngerasa kamu bakal hujan-hujanan malam ini, katanya santai. Aku hampir tersedak air hujan. Kamu cenayang? Bukan, cuma orang yang sayang. Jantungku berdetak tak karuan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Dia bukan orang kaya, bukan pula pria sempurna dari cerita dongeng, tapi Andi membuatku merasa dihargai. Dan mungkin, untuk kali pertama dalam hidupku, aku mulai merasakan cinta. Yang tidak dibuat-buat, yang muncul dari tawa-tawa kecil, dari payung yang dibagi 2, dan dari hal-hal sepele yang tak pernah kuanggap penting sebelumnya. Tapi benarkah semua ini sesederhana yang kulihat? Atau ada sesuatu di balik pesonanya yang belum ku ketahui? Aku belum tahu. Tapi malam itu, sebelum tidur, aku menambahkan satu kalimat kecil di buku mimpiku. Kalau bisa, semoga Andi bukan cuma persinggahan. Angin malam menyelinap dari celah jendela kamar kontrakanku. Aku duduk bersandar di dinding, selimut tipis menyelimuti tubuh, dan semangkuk mie instan panas di pangkuan. Hari itu, aku pulang terlalu lelah untuk masak apapun. Gajian masih 2 minggu lagi, dan kulkas hanya menyimpan sebutir telur, serta setengah botol kecap yang isinya nyaris mengering. Dan entah kenapa, aku tersenyum sendiri. Karena hari ini, Andi mampir lagi. Bukan untuk antar jemput, bukan juga kebetulan di halte. Tapi, betul-betul datang, mengetuk pintu rumahku dengan seplastik kantong berisi tahu goreng dan es teh manis. Iseng lewat. Tapi ingat kamu belum makan, katanya waktu itu, berdiri di ambang pintu dengan jaket kehujanan. Aku tidak bisa menolak. Walaupun awalnya canggung, akhirnya kami duduk di lantai ruang tengah kontrakanku. Lesehan, dengan meja kecil yang kugunakan untuk menulis dan makan sekaligus. Aku heran, kamu kok nggak pernah kehabisan ide buat perhatian ke orang? Tanyaku sambil memotong tahu gorengnya. Andi menyender di dinding, menyilangkan kaki.
karena aku tahu rasanya dilupain. Jadi aku berusaha nggak bikin orang lain ngerasa begitu. Kalimatnya menghantamku diam-diam. Ada luka tersembunyi dalam suaranya, seperti kenangan yang belum sembuh. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi matanya cepat-cepat beralih ke arah mangkukku. Itu mie instan? Mana sayurnya? Aku tergelak. Mie instan yang baik dan benar tidak butuh sayur, cukup telur rebus dan cinta. Wah, kalau gitu aku lebih tertarik nyicip yang punya cinta, katanya sambil mengambil sumpit dari meja. Boleh? Aku menyerahkan mangkukku padanya. Awas, panas. Dan di tengah hujan yang mengetuk atap dengan iramanya sendiri, kami makan mie bergantian, tertawa, saling menyela. Berbagi kisah kecil tentang pekerjaan, tentang masa kuliah, tentang impian masing-masing. Kalau kamu dikasih kesempatan buat hidup bebas, tanpa mikirin uang, kamu mau jadi apa? Tanyanya tiba-tiba. Aku berpikir sejenak. Mau buka perpustakaan kecil, yang ada kafe mungilnya, sama taman bunga. Andi menatapku dalam diam, lalu tersenyum. Kedengeran kayak mimpi yang sederhana, tapi penuh rasa. Kalau kamu, balasku. Dia terdiam. Lama. Lalu akhirnya berkata pelan. Aku pengen nemuin seseorang yang bisa nerima aku. Bukan karena apa yang aku punya, tapi karena siapa aku. Kalimat itu menggantung lama di udara. Aku menatapnya. Kamu pernah ditinggal, karena nggak punya apa-apa. Dia mengangguk. Beberapa kali. Dan beberapa kali juga, aku pura-pura nggak peduli. Aku tidak menjawab. Tapi di dalam hati, aku bisa merasakan berat yang dia bawa. Andi bukan sekadar pria yang bisa membuatku tertawa. Dia adalah pria yang tahu rasanya kecewa. Dan itu membuatku semakin terhubung dengannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti potongan kecil dari film. Aku dan Andi semakin sering bertemu. Tidak setiap hari, tapi cukup untuk membuatnya terasa akrab. Dia sesekali menungguku di halte. Kadang hanya muncul sekilas lalu menghilang. Kadang kirim pesan lucu lewat SMS. Karena katanya, WA bikin basa-basi, SMS bikin tulus. Aku tahu, aku mulai menyukainya. Dan, mungkin, mulai membutuhkannya. Tapi aku juga tahu, aku belum benar-benar mengenalnya. Dari mana asalnya? Bagaimana keluarganya? Apa yang disembunyikan di balik senyuman yang terlalu mudah ia berikan? Suatu malam, kami berjalan kaki di taman kecil dekat kontrakan. Angin dingin bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun kering di sekitar kami. Aku suka suasana gini, kataku. Sepi, tenang, tapi nggak sunyi. Andi menatap langit. Kadang aku mikir, kenapa hal-hal sederhana kayak gini justru yang paling ngangenin? Karena hidup kita terlalu ribut sama target, jawabku pelan. Dia mengangguk. Kamu tahu nggak, aku dulu sempat kerja di kantor besar. Aku menoleh cepat. Serius? Serius. Gaji gede, ruangan ber-AC, laptop canggih, makan, siang ditraktir klien. Tapi setiap hari pulang rasanya hampa. Aku memicing. Terus kenapa keluar? Dia menunduk. Karena aku sadar, yang aku kejar bukan hidup yang nyaman, tapi hidup yang jujur. Dan entah kenapa, kata-katanya seperti mengiris sesuatu di dalam diriku. Aku juga ingin hidup jujur. Tapi realitas sering memaksaku untuk berpura-pura kuat. Untuk terus tersenyum walau hati kerap menangis, Andi menoleh padaku. Diva, kalau suatu saat aku ngaku aku bukan seperti yang kamu pikir, kamu bakal benci aku nggak? Pertanyaan itu membekas. Aku belum bisa menjawabnya malam itu. Tapi hatiku diam-diam bergetar, seperti sedang disiapkan pada sesuatu. 2 minggu kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Rekening tabunganku yang biasanya hampir kosong, tiba-tiba penuh. Bukan hanya cukup, tapi jumlahnya mengejutkan. Angka yang selama ini hanya muncul dalam lamunan dan angan kosong saat menatap dinding. Aku menatap layar ponsel sambil duduk di meja makan. Nafasku tercekat. Dari mana uang ini dan siapa yang mengirim? Aku tidak mendaftar bantuan pemerintah, tidak menang undian, tidak ikut arisan. Satu-satunya yang terasa, mungkin,
Andi, gumamku lirih. Aku mencoba menelponnya, tapi nomornya tak aktif. Aku berjalan ke halte tempat biasa kami bertemu. Tak ada siapa-siapa. Warung tempat kami biasa beli teh tutup. Kontrakanku sunyi, Andi. Menghilang. Dan untuk pertama kalinya aku merasa panik. Campuran marah dan takut memenuhi dadaku. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa dia tiba-tiba memberiku uang sebesar itu? Apakah semua yang dia bilang tentang kerja serabutan itu hanya akal-akalan? Apakah selama ini aku dibohongi? Dan kalau benar, kenapa hatiku masih menolak untuk membencinya? Aku duduk terpaku di depan layar ponsel. Angka yang terpampang di saldo rekening membuatku bingung, nyaris tak percaya. Rasanya seperti mimpi, bukan, lebih seperti ilusi. Nominal sebesar itu tak mungkin tiba-tiba muncul begitu saja. Tidak dalam hidupku. Tidak dengan pekerjaan seadanya dan penghasilan pas-pasan. Aku menggigit bibir. Berkali-kali menekan tombol refresh, berharap layar menunjukkan kesalahan sistem. Tapi tidak. Saldo itu tetap di sana, tegas, nyata. Seolah ingin menampar logikaku yang sedang kacau. Aku mencoba mencari sumber dana. Tidak ada keterangan jelas, hanya transfer anonim, tanpa catatan, tanpa pesan. Dan yang membuatku semakin gelisah, Andi menghilang. Sudah 3 hari sejak terakhir aku bertemu dengannya. 3 hari sejak mie instan dan tawa yang membuat malamku terasa hangat. 3 hari sejak dia bilang akan menemuiku esok harinya. Tapi tak pernah datang. Teleponku tak diangkat. SMS tak dibalas. Aku mendatangi warung langganannya. Tapi pemiliknya bilang, "Mas Andi, nggak kelihatan lagi, Mbak. Padahal biasanya nongkrong sore-sore." Aku ke halte, duduk berjam-jam menunggu seperti orang linglung. Tapi yang datang hanya angin malam dan beberapa penjual koran keliling. Aku mulai menggali ingatan. Apakah aku terlalu cepat percaya? Terlalu nyaman? Terlalu mudah jatuh hati pada seseorang yang nyatanya masih menyimpan rahasia? Dan yang paling membuatku hancur, apakah semua ini cuma permainan? Hari kelima, aku memutuskan untuk mendatangi satu-satunya alamat yang pernah Andi sebut. Bengkel kecil tempat dia sesekali bekerja. Di pinggiran kota, masuk ke gang sempit yang penuh dengan suara mesin dan bau oli. "Mas Andi?" "Wah, dia udah nggak kesini lagi, Mbak. Dulu sempat bantu-bantu. Tapi ya, setahu saya dia bukan benar-benar pegawai tetap," kata salah satu montir. Aku mencoba tetap tenang. "Kamu tahu dia tinggal di mana?" Montir itu menggeleng. "Enggak tahu pasti. Tapi saya pernah dengar dia nyewa rumah deket-deket pasar lama. Dari situlah aku mulai menyusuri jejak-jejaknya. Aku pergi ke pasar lama. Menyusuri deretan rumah kontrakan, warung kopi, kios rokok. Bertanya pada beberapa orang. Tapi tak satu pun mengenal nama Andi dengan ciri-ciri yang kumaksudkan. Rasanya seperti mencari bayangan di tengah kabut. Semakin aku kejar, semakin dia menghilang. Malamnya, aku duduk di lantai kamar. Buku mimpi yang biasanya jadi tempatku menuliskan harapan, malam itu tetap terbuka. Tapi kosong. Tidak ada kalimat baru. Tidak ada kata manis atau impian, hanya diam dan perih yang tak bisa dijelaskan. Aku bodoh ya. Bisikku pada diri sendiri. Percaya pada orang yang bahkan belum ku kenal sepenuhnya. Tapi hati kecilku membantah, karena selama ini Andi tidak pernah menyakitiku. Dia hadir tanpa paksaan, memberi tanpa diminta. Membuatku tertawa saat dunia sedang kejam. Bahkan saat dia hilang, satu-satunya yang dia tinggalkan adalah kemudahan yang belum pernah kumiliki seumur hidupku. Uang. Tapi kenapa? Apa maksud dari semua ini? Dan kenapa aku merasa seperti dikhianati, walau dia tak pernah menjanjikan apapun? Keesokan harinya, aku mencoba bangun lebih pagi. Menyibukkan diri, mencuci pakaian, mengepel lantai, dan membuka lowongan kerja dari internet. Pura-pura tegar, pura-pura tidak peduli, sampai sebuah amplop muncul di bawah pintu kontrakan. Tanpa nama, tanpa perangko, hanya amplop coklat tua yang agak kusut, seperti bekas tergenggam terlalu lama. Dengan tangan gemetar, aku membuka isinya.
Satu lembar surat ditulis tangan. Tulisan, Andi, Diva, maaf aku pergi tanpa pamit. Maaf membuat kamu bingung, marah, bahkan mungkin kecewa. Aku ingin bilang yang sebenarnya, tapi aku terlalu pengecut. Takut kamu menjauh. Takut kamu berubah saat tahu siapa aku sebenarnya. Semua yang kuperlihatkan padamu selama ini bukan sandiwara. Tawa kita, mie instan itu, payung kecil di malam hujan, semua sungguhan. Tapi aku memang bukan tukang serabutan. Aku bukan orang biasa seperti yang kamu pikir. Aku lahir dari keluarga pengusaha. Dan sekarang aku menjalankan perusahaan milik ayahku. Tapi aku muak hidup dalam dunia yang semuanya serba pencitraan. Aku lelah dengan orang-orang yang mendekat karena uang, bukan karena aku. Makanya aku memilih pergi, hidup seadanya, menyamar, bekerja kasar. Sampai akhirnya ketemu kamu. Kamu berbeda. Kamu tulus. Dan aku jatuh cinta. Aku tahu, mungkin setelah ini kamu benci aku. Tapi uang yang ku transfer, itu bukan sogokan. Itu hanya caraku membalas semua kebaikanmu, perjuanganmu, dan semua rasa yang telah kamu tanam di hatiku. Aku tidak minta dimaafkan. Tapi aku berharap kamu mengerti. Jika suatu saat kamu siap, aku masih di tempat yang sama. Andi. Surat itu jatuh dari tanganku. Tangis yang kutahan pecah seketika. Jadi benar, dia bohong. Tapi juga benar adanya bahwa dia mencintaiku. Dan sekarang, aku dihadapkan pada dua pilihan. Pergi, melupakan semua, atau mencari lagi, untuk tahu apakah cinta bisa mengampuni kebohongan. Malam itu aku berjalan ke taman kecil tempat kami biasa duduk. Tak ada siapa-siapa, hanya angin dan daun-daun yang berguguran. Aku menatap langit, mencoba bicara dalam hati. Andi, kalau kamu dengar, kalau kamu masih nunggu, aku belum bisa jawab apa-apa. Tapi hatiku belum pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku merasa sedikit lega. Karena setidaknya sekarang, aku tahu semuanya nyata, meski menyakitkan, meski belum selesai. 3 hari setelah surat itu, aku masih memeluknya tiap malam seolah bisa mendengar suaranya keluar dari tulisan itu. Huruf demi hurufnya seperti bisikan, seperti jejak yang tertinggal di dinding hatiku. Aku sudah tahu kebenarannya. Tapi anehnya, aku belum benar-benar bisa marah. Bukan karena aku menerima kebohongannya, tapi karena di balik itu semua, aku tahu aku juga jatuh cinta. Pada Andi yang sederhana. Andi yang mau menungguiku pulang kerja hanya untuk berbagi tahu goreng. Andi yang rela kehujanan demi membawakan es teh manis. Bukan pada Andi yang ternyata pewaris perusahaan besar. Tapi rasa sakit karena dibohongi. Itu nyata. Dan makin kurasakan ketika kabar tentangnya muncul dari arah yang tak terduga. Pagi itu, aku membuka email kantor seperti biasa. Ada pesan undangan. Untuk sebuah presentasi bisnis dari klien baru. Namanya PT Arunika Sentosa. Aku tak langsung curiga, hingga mataku membaca nama CEO yang tertera di bawah tanda tangan digital. Andi Pratama Wicaksana. Dadaku seketika mencelos. Tanganku refleks menutup. Laptop. Seakan bisa menghapus kenyataan yang baru saja kutelan. Jadi itu dia. Itu nama lengkapnya. Nama yang selama ini tak pernah ia sebutkan. Kenapa kamu sembunyi sejauh itu, Andi? Kenapa? Siang harinya, aku mendengar 2 rekan kantor bergosip di pantry. Katanya, CEO baru yang bakal kita temui itu masih muda banget loh. Ganteng pula. Iya. Kemarin aku lihat fotonya waktu cari-cari di internet. Mirip banget sama cowok yang sering nongol di halte deket sini. Aku tak bisa menahan diri. Aku berpura-pura sedang membuat kopi, tapi kupingku menajam. Mereka menyebut deskripsi yang terlalu familiar, dan saat mereka membuka foto di ponsel, aku melihatnya. Andi, dengan jas formal, rambut disisir rapi, dan senyum profesional. Bukan kaos oblong dan celana jeans belel seperti biasanya. Tapi wajah itu tetap wajah yang kukenal.
Wajah yang dulu duduk di bawah hujan sambil merebus mie. Dadaku sesak. Rasanya seperti dikhianati 2 kali. Sekarang semua orang tahu siapa dia. Tapi aku yang bahkan sempat memeluknya sambil menangis. Karena stres gaji belum turun, malah baru tahu dari tanda tangan email. Hari presentasi tiba. Aku berusaha tenang, menyembunyikan gemetar tangan dan gejolak hati dengan blazer hitam dan bibir yang kupulas lebih merah dari biasanya. Di ruang meeting yang dingin dan penuh dengan aroma kopi mahal, aku duduk paling ujung. Tidak ingin bersentuhan mata dengannya. Tapi, tetap saja. Saat dia masuk, semua berhenti. Waktu seakan beku. Andi melangkah masuk dengan kepercayaan diri seorang pemimpin muda. Setelan abu-abu gelap membingkai tubuhnya dengan sempurna. Suaranya tenang saat menyapa, menyampaikan visi perusahaan, dan menyambut kami. Lalu matanya bertemu dengan mataku. Hanya sekejap. Tapi dalam tatapan itu, aku tahu dia juga gugup. Aku tahu dia ingin mendekat. Tapi aku tak memberinya ruang. Pertemuan itu berjalan seperti formalitas. Kami mencatat, menanggapi, dan mengangguk. Tapi aku tak berkata sepatah kata pun. Bahkan saat presentasi selesai dan semua orang bersalaman, aku berdiri terakhir. Andi mendekatiku perlahan. "Diva," aku menatapnya tajam. "Ternyata kamu hebat juga ya. Bisa akting sampai sejauh ini." Dia terdiam. Aku melanjutkan, suaraku serak tapi tak kupedulikan. "Aku pikir kamu cuma cowok baik yang kebetulan nyangkut di hidupku. Ternyata kamu aktor utama dalam drama besar yang kamu tulis sendiri." Andi menggigit bibir. "Aku minta maaf." "Maaf bukan mata uang, Andi." Aku berbalik, berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Tanganku mengepal, hatiku berkecamuk. Tapi langkahku mantap, karena saat itu, aku tidak tahu harus mencintainya atau membencinya. Beberapa hari berlalu, aku mencoba kembali pada hidupku sebelum Andi datang. Bangun pagi, ngopi di depan kontrakan. Berangkat kerja dengan bas yang sama. Tersenyum pada dunia luar, meski di dalam hampa. Tapi tak semudah itu melupakan seseorang yang pernah duduk di sampingku, mendengar keluh kesahku tanpa menghakimi, dan memandangku seolah aku pusat semestanya. Dan yang paling menyakitkan, aku rindu. Rindu pada momen sederhana yang sekarang terasa mewah karena dibungkus kenangan. Suatu malam, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal, awalnya kupikir spam. Tapi saat kubuka, sebuah pesan muncul. Aku tahu aku sudah kehilangan kesempatan. Tapi kalau kamu masih mau dengar, aku ada di taman kecil tempat kita biasa duduk. Malam ini, sendiri, aku membaca ulang pesan itu. Berkali-kali. Rasanya seluruh tubuhku berdebat. Datang atau tidak? Maafkan atau biarkan? Tapi langkahku akhirnya kalah oleh rindu. Dan aku pergi. Taman itu masih sama. Sepi, dingin. Tapi kali ini ada lampu taman yang redap menyinari seorang pria yang duduk di bangku kayu. Andi, tanpa jas, tanpa dasi, hanya hoodie hitam dan celana santai seperti dulu. Dia berdiri saat melihatku datang. Aku berhenti beberapa meter darinya. Jarak aman. Jarak yang masih menyimpan luka. "Kamu datang," katanya pelan. "Jangan berharap ini berarti aku memaafkanmu." Jawabku dingin. Andi mengangguk. "Aku tahu. Aku cuman pengen jelasin sesuatu yang belum sempat aku jelasin." Aku diam. Dia melanjutkan. "Aku tumbuh di keluarga yang selalu bicara soal angka, prestasi, laba, ekspansi. Hidupku seperti grafik. Harus naik terus. Harus hebat. Tapi aku nggak pernah diajarin caranya dicintai tanpa angka itu." Dia menatapku dalam. "Kamu datang dan kamu nggak peduli aku siapa. Kamu tertawa saat aku ledek, kamu marah saat aku telat. Dan kamu peluk aku waktu aku diam-diam nangis. Kamu nerima aku tanpa CV, tanpa gaji, tanpa prestis. Cuma, aku yang sederhana. Aku menahan air mata. Tapi suaraku tetap tegas. Dan kamu balas itu dengan bohong?" Andi menunduk. "Karena aku takut. Takut kehilangan versi aku yang kamu suka. Tapi sekarang aku sadar, bohong tetap bohong." "Henning,
Hanya suara angin dan detak jantungku sendiri yang terdengar. "Jadi sekarang?" tanyaku. "Kamu mau aku percaya lagi setelah semuanya?" Dia menggenggam jemarinya sendiri. "Enggak. Aku enggak mau kamu percaya. Aku cuma mau kamu tahu kalau perasaan itu nyata. Bukan karena status, bukan karena uang, tapi karena kamu." Aku menatap langit. Tak ada bintang malam itu. Tapi entah kenapa, aku merasa langit sedang mendengarkan. Dan aku tahu, malam ini belum berakhir. Tapi mungkin ini awal dari keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku berjalan pulang malam itu tanpa jawaban pasti. Tapi langkahku berat, seakan setiap pijakan membawa beban pertanyaan yang tak bisa kutuntaskan. Apakah cinta cukup untuk menghapus kebohongan? Aku tak tahu. Yang ku tahu, aku merasa hampa, tapi juga penuh. Marah, tapi juga rindu. Luka, tapi juga ingin sembuh. Sejak pertemuan di taman itu, Andi tidak menghubungiku lagi. Mungkin dia mengerti aku butuh waktu. Mungkin dia lelah berharap. Atau mungkin dia menunggu aku datang. Bukan dia yang mengejarku. Hari-hari berlalu seperti kepingan yang berserakan. Di kantor, aku bekerja seperti biasa. Tapi pikiranku tidak bisa fokus. Namanya muncul di kepala setiap kali aku membaca laporan keuangan. Wajahnya membayang di balik lembar presentasi. Suaranya bergema saat aku mencoba tidur. Aku bahkan memimpikannya. Tapi dalam mimpi itu aku yang pergi, aku yang tak menoleh. Dan dia hanya berdiri di tempat yang sama, menunggu dengan mata penuh harap. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu keras atau justru terlalu lunak? Suatu sore aku mengunjungi rumah mama di pinggir kota. Sudah lama aku tidak pulang. Kesibukan dan keruwetan hati membuatku menjauh dari tempat paling hangat yang pernah kupunya. Mama menyambutku dengan pelukan dan teh manis yang rasanya tidak pernah berubah. Kelihatan, "Capek, Nak," katanya lembut. Aku hanya tersenyum. Lalu kami duduk di teras mengobrol tentang hal-hal remeh. Sampai akhirnya aku tak tahan. "Ma, kalau seseorang bohong demi niat baik, itu bisa dimaafin nggak?" Mama terdiam, mengambil waktu sebelum menjawab. "Bohong tetap bohong, sayang. Tapi kadang niat baik bisa bikin kita paham. Walau nggak langsung maaf." Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Kalau dia bohong karena takut kehilangan kita? Karena dia pikir kita cuma bisa cinta versi dia yang palsu? Mama menatapku lembut. Itu berarti dia belum percaya kalau dirinya yang asli pantas dicintai. Tapi kamu bisa jadi orang pertama yang bikin dia percaya. Aku menunduk. Kalimat itu menusukku tepat di dada. Mama tahu, kamu perempuan yang nggak mudah dibohongi. Tapi kamu juga perempuan yang tahu kapan harus memberi kesempatan. Kedua, kalau kamu yakin hatimu masih di situ, jangan pakai marah sebagai tameng. Aku menangis dalam diam. Mama mengelus punggungku, dan untuk pertama kalinya aku merasa seperti anak kecil yang sedang belajar mencintai untuk kedua kali. Malam itu aku duduk di depan buku mimpiku yang lama kutinggalkan. Halaman terakhir masih kosong, tapi malam ini aku ingin menulis sesuatu. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal meski semua kenyataan terbuka. Dan aku masih di sini. Belum pergi. Seketika itu juga, aku tahu apa yang harus kulakukan. Keesokan harinya, aku mengambil cuti setengah hari. Dengan ragu tapi mantap, aku mencari alamat kantor pusat PT Arunika Sentosa. Aku sudah tahu tempatnya. Tapi, kali ini aku datang bukan sebagai karyawan, bukan juga sebagai pihak rekanan. Aku datang sebagai diva. Seorang perempuan yang sedang menjemput kembali hatinya yang sempat tercecer. Gedung megah itu berdiri menjulang. Kacanya memantulkan langit mendung dan ragu di wajahku sendiri. Tapi aku tetap melangkah masuk. Resepsionis mengenaliku. "Mbak Diva?" Aku terkejut. "Kok tahu?" Dia tersenyum. "Pak Andi nitip pesan. Kalau suatu hari Mbak datang, langsung antar ke ruangan beliau." Dadaku berdegup kencang.
Tidak ada lagi jalan mundur. Aku dibawa naik ke lantai paling atas. Lorongnya sunyi. Hanya suara langkah kaki kami dan desiran AC sentral. Pintu terbuka. Dan di sana, di balik meja kayu besar yang terlihat terlalu dingin untuk sebuah ruang kerja, Andi berdiri tanpa jas, hanya kemeja biru langit yang tergulung di siku. Wajahnya terkejut. Diva. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya. Aku belum selesai marah, kataku pelan. Andi menelan ludah. Aku ngerti, tapi aku juga belum selesai mencintaimu. Dia terpaku, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Aku melangkah masuk, menutup pintu, lalu berdiri beberapa langkah di hadapannya. Aku nggak janji akan mudah. Mungkin aku akan curiga setiap kali kamu bilang, semuanya baik-baik saja. Mungkin aku akan butuh waktu buat benar-benar percaya lagi. Andi mengangguk. Matanya mulai basah. Tapi aku juga tahu, kamu nggak pernah niat nyakitin aku. Kamu cuma takut. Dan aku juga pernah takut. Jadi sekarang, kita sama. Andi maju satu langkah. Jadi, kamu masih mau jalan bareng aku? Aku tersenyum. Tipis, tapi tulus. Aku nggak datang sejauh ini. Cuma buat ngelihat langit dari gedung tinggi, Ndik. Dia tertawa kecil. Tangis dan tawa tercampur jadi satu. Lalu dia menarikku ke dalam pelukannya. Erat. Hangat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tenang. Karena sekarang kami tidak lagi berdiri di atas kebohongan. Kami berdiri dalam kejujuran yang mungkin menyakitkan, tapi juga menyembuhkan. Hubungan kami tidak langsung kembali seperti dulu. Ada masa canggung. Ada pertanyaan yang kadang muncul saat malam terlalu sunyi. Tapi setidaknya sekarang, kami bicara sebagai kami yang sesungguhnya. Aku tahu siapa dia. Dia tahu siapa aku. Dan kami memilih untuk saling percaya. Sekali lagi, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kami mau mencoba. Tidak ada pelangi setelah hujan jika kita tidak menengadah. Begitu juga dengan cinta. Ia tidak akan tumbuh kembali jika terus dipendam dalam luka. Aku dan Andi memutuskan untuk saling menengadah, meskipun langit masih mendung, meskipun hati belum kering sepenuhnya. Hubungan kami terasa seperti bayi yang baru belajar berjalan. Ragu, sering jatuh, tapi ada kemauan untuk terus bangkit. Hari-hari berlalu dengan banyak momen baru. Kali ini bukan tentang tahu goreng di pinggir jalan atau mie rebus instan, tapi tentang belajar menerima kenyataan, tanpa kehilangan cinta yang tumbuh dalam kesederhanaan dulu. 1 minggu setelah aku mendatangi kantornya, Andi datang menjemputku ke tempat kerja. Tidak pakai mobil mewah. Tidak pakai supir. Hanya sepeda, motor tua yang dulu dipakai mengantar kami ke warung kopi pinggir taman. Aku tertawa saat melihatnya berhenti di depan gerbang kantor. Serius kamu bawa motor itu? Tanyaku. Andi nyengir. Kamu suka dia kan? Biarpun knalpotnya batuk-batuk. Aku mengangguk pelan, lalu naik ke boncengan. Yang penting kamu nggak batuk-batuk juga. Kalau batuk, tinggal kamu yang bawa aku ke puskesmas. Aku terkekeh. Di tengah padatnya lalu lintas dan terik yang membakar kulit, aku merasa ada sesuatu yang kembali padaku. Tawa yang sempat hilang. Kami sering duduk di taman yang sama, di bangku yang sama. Tapi pembicaraan kami kini lebih dalam. Aku tahu Andi masih menyimpan rasa bersalah. Ia sering memelukku lebih erat saat kami bicara soal masa depan. Mungkin karena ia takut aku pergi, atau karena ia masih belum sepenuhnya memaafkan dirinya sendiri. Suatu malam saat kami duduk berdua di bawah lampu taman yang temaram, aku menggenggam tangannya. Andi, bisiku, kamu boleh berhenti minta maaf. Dia menatapku heran. Tapi aku tahu kamu nyesel. Aku tahu kamu sayang. Tapi setiap kali kamu minta maaf, rasanya aku ditarik balik ke hari itu, ke masa lalu. Padahal sekarang, aku cuma mau jalan ke depan. Andi diam lama, lalu ia mengangguk. Kalau gitu aku janji, aku akan bahagiain kamu. Nggak pakai kebohongan, nggak pakai topeng. Aku mengangguk.
Dan aku janji akan belajar percaya, sekalipun masih takut. Kami mulai menjalin ulang kisah kami. Tapi kali ini, semua orang tahu siapa Andi. Ia tidak lagi menyembunyikan identitas. Bahkan ia mulai memperkenalkanku di lingkaran sosialnya, dunia yang dulunya jauh dariku. Aku sempat ragu. Acara gala dinner pertama yang kuhadiri bersamanya membuatku gelisah setengah mati. Gaun panjang, sepatu hak tinggi, meja makan formal dengan 3 garpu, semuanya membuatku merasa seperti alien di planet elit. Tapi Andi menggenggam tanganku sepanjang acara. "Kalau kamu jatuh, aku ikut jatuh," bisiknya pelan. "Terus siapa yang bangunin kita nanti?" "Ya kita berdua, bareng-bareng." Kalimat itu mungkin sederhana, tapi membuatku kuat berdiri malam itu. Aku melihat banyak mata memandangku. Beberapa mungkin menilai, tapi aku tak peduli, karena dia ada di sampingku. Karena kami sudah memilih untuk melangkah bersama. Di sela kesibukannya, Andi tetap menyisihkan waktu untukku. Kadang hanya untuk makan malam sederhana di warung tenda. Kadang untuk menemani mama ke pasar. Kadang hanya duduk di kontrakan kecilku sambil menonton film usang. Dan aku tahu, dia tidak berpura-pura, ia tidak sedang berakting lagi. Andi yang sekarang adalah Andi yang utuh, dengan seluruh kerentanannya. Sama sepertiku. Suatu sore aku menerima panggilan wawancara kerja dari perusahaan lain. Lebih besar, lebih menantang, aku bimbang. Aku takut kehilangan kenyamanan yang sudah kuraih. Tapi aku juga tahu, impianku tak boleh berhenti. Hanya karena sekarang aku punya cinta, aku bercerita pada Andi. Dengan jantung berdebar. Aku takut. Kalau aku makin sibuk, kita malah renggang. Andi menggeleng cepat. "Diva, kamu bukan milik aku. Kamu milik dirimu sendiri dulu. Aku cinta kamu karena kamu punya mimpi. Jadi jangan berhenti cuma karena kamu takut aku nggak bisa ikut." Aku menatapnya, terharu. "Aku pengen kamu sukses bukan karena aku punya uang, tapi karena kamu tahu kamu pantas punya semuanya." Dan malam itu, aku memutuskan menerima tawaran itu. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa didorong oleh cinta yang tidak mengekang. Cinta yang mendukung. Cinta yang tumbuh dari kepercayaan. Hubungan kami bukan kisah dongeng yang sempurna. Kami tetap bertengkar kadang-kadang. Aku tetap ngambek kalau dia terlalu sibuk. Dia juga suka sewot kalau aku lupa makan. Tapi di antara semua kekacauan kecil itu, kami memilih untuk tetap tinggal. Bukan karena tidak ada pilihan lain, tapi karena kami sudah tahu, tempat pulang terbaik bukan rumah megah atau mobil mewah. Tempat pulang terbaik adalah hati yang saling memilih, bahkan setelah tahu isi luka masing-masing. Aku sering menulis ulang cerita kami di buku mimpiku. Bukan untuk melupakan bagian pahitnya, tapi untuk mengingat bagaimana kami melewatinya. Kadang aku membaca ulang halaman lama tentang tahu goreng, sepeda motor batuk-batuk, dan pelukan di taman. Dan aku tersenyum, karena semua itu, sekecil apapun, membawa kami ke sini. Ke tempat di mana aku tidak lagi bertanya apakah cinta ini layak diperjuangkan. Karena jawabannya sudah jelas. Kami sudah memilih untuk berjuang bersama. Hidup tidak pernah berjalan seperti drama romantis yang manis setiap detiknya. Tidak ada musik latar. Tidak ada adegan slow motion saat kita menangis atau tertawa. Tapi justru dalam keheningan itulah cinta tumbuh dengan tenang. Seperti aku dan Andi dan kami tidak lagi meledak-ledak seperti dulu. Tidak juga terlalu sering menanyakan, "Kamu cinta aku enggak?" Karena kami mulai belajar bahwa cinta bukan soal ucapan, tapi soal tetap tinggal, tetap berpegangan, bahkan ketika tangan kami sama-sama terluka. Aku kini bekerja di perusahaan yang baru, dunia yang lebih luas, lebih cepat, dan penuh tantangan. Tapi aku menikmatinya. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat yang berbeda. Bukan karena aku ingin membuktikan sesuatu, tapi karena aku tahu ini bagian dari diriku yang harus kuhidupkan. Andi pun sama. Ia sibuk dengan proyek sosialnya, mendirikan rumah baca di beberapa desa terpencil. Ia ingin memakai sebagian dari hartanya untuk sesuatu yang bisa menyentuh lebih banyak orang.
Dan aku bangga melihatnya. Kami tidak selalu bisa bertemu setiap hari. Tapi ketika bertemu, kami hadir sepenuhnya. Seperti sore ini. Di taman yang dulu mempertemukan kami. Aku duduk di bangku kayu tua yang sudah mulai pudar warnanya. Tapi disinilah cerita kami dimulai. Dan kami selalu kembali ke tempat ini setiap bulan, tanpa absen. Seperti janji tak tertulis. Andi datang dengan 2 bungkus tahu goreng di tangannya. Ia tersenyum seperti dulu. Senyum yang tidak lagi disembunyikan. Di balik apapun. "Masih doyan tahu?" tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku mengambil 1 dan menggigitnya. "Selama kamu yang bawain, iya," ia tertawa pelan. "Kalau aku bawain tahu busuk," aku menoleh dan menatap matanya. "Aku makan juga. Tapi kamu ikut makan ya, biar senasib." Kami tertawa bersama. Dan dalam tawa itu, tidak ada yang mewah, tidak ada berlian, tidak ada candlelight dinner. Hanya cinta yang tidak butuh alasan. Setelah menikmati senja yang perlahan turun, Andi mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah buku kecil bersampul coklat tua. "Ini buku kamu," katanya pelan. Aku mengenalinya seketika. Itu buku mimpi yang dulu pernah aku tinggal di kontrakan. Buku yang berisi segala rencana hidupku, impian, harapan, dan sedikit keluh kesah yang kutulis diam-diam. "Kamu nemu ini?" tanyaku terkejut. Andi mengangguk. "Aku nggak sengaja lihat waktu kamu pindah. Aku simpan, aku baca, dan aku sadar, aku pengen jadi bagian dari semua hal yang kamu tulis di sini." Aku membuka buku itu. Halaman-halamannya masih utuh, tapi ada tambahan 1 lembar kertas di halaman terakhir. Sebuah surat ditulis dengan tulisan tangan Andi yang sedikit berantakan. "Diva, jika suatu hari kamu membaca ini dan kita masih bersama, berarti kamu sudah memaafkan aku. Jika tidak, berarti aku tetap ingin kamu bahagia, meski tanpa aku. Tapi kalau kamu membaca ini saat kita duduk bersama, di tempat kita pertama kali bertemu, berarti aku telah mendapatkan kesempatan kedua. Dan aku akan menggunakannya sebaik mungkin karena kamu bukan seseorang yang bisa kutemukan 2 kali dalam hidup." Tanganku bergetar saat membacanya. Air mataku jatuh perlahan, tapi kali ini bukan karena sakit. Tapi karena hatiku penuh. Aku menutup surat itu perlahan. "Kenapa kamu nggak kasih ini?" "Dari dulu?" tanyaku sambil menyeka pipi. Andi menggenggam tanganku. "Karena aku nunggu waktu yang tepat. Dan sekarang, aku yakin waktunya tepat." Ia berdiri, mengambil sesuatu dari sakunya. Sebuah kotak kecil beludru hitam. Dan untuk pertama kalinya, aku menahan napas. Andi menatapku, berlutut perlahan. Tapi kali ini, aku nggak pura-pura jadi siapapun. Aku Andi, anak laki-laki biasa yang mencintai perempuan luar biasa. Ia membuka kotak itu. Isinya bukan cincin berlian mahal, hanya sebuah cincin perak sederhana dengan inisial DNA terukir di dalamnya. "Sama kamu, aku nggak butuh mewah. Aku cuma butuh 1 hal." Ia menarik napas dalam-dalam. "Maukah kamu menikah denganku?" Aku menatapnya lama. Segala kenangan, luka, tawa, perjuangan, semua berputar di kepalaku. Tapi aku tahu jawabannya sudah ada sejak lama. Aku mengangguk, tersenyum penuh air mata. "Iya, Andi. Iya." Hari-hari setelah itu berjalan, seperti biasa. Tapi rasanya berbeda. Dunia tetap ramai, tetap sibuk, tetap tidak sempurna. Tapi aku menjalani semuanya dengan hati yang lebih tenang. Kami mulai menyiapkan pernikahan kecil-kecilan. Tidak ada ballroom. Tidak ada selebritas. Hanya keluarga, sahabat, dan cinta yang tumbuh perlahan. Tapi tidak pernah goyah. Mama menangis, bahagia saat mendengar kabar itu. "Akhirnya kamu pulang juga ke hati yang tepat," katanya. Dan aku tahu, aku memang sudah pulang. Cinta sejati tidak datang dalam bentuk hadiah atau kejutan besar. Cinta sejati datang dalam bentuk tahu goreng yang dibungkus kertas koran. Dalam bentuk sepeda motor yang batuk-batuk.
dalam pelukan saat hati sedang lelah, dalam kejujuran setelah kebohongan, dan dalam keberanian untuk kembali meski pernah disakiti. Aku tidak pernah tahu masa depan kami akan seperti apa. Tapi aku tahu, selama kami saling memilih, kami bisa melewati apapun. Karena cinta tidak butuh alasan, cinta hanya butuh dua orang yang sama-sama bertahan, dan kami sudah memilih untuk tetap tinggal bersama.